Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengerjakan soal. Nah, ini nama perusahaannya adalah PT Sejahtera. Nah, soal ini saya gunakan untuk ulangan di kelas, yaitu pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur kelas 11. Nah, di sini ada beberapa transaksi. Jadi kali ini kita akan mengerjakan soal ini. Pertama, kita lihat nama perusahaannya. Nah, ini adalah lembar kerjanya yang ada di Excel-nya. Lalu kita lihat kebijakannya. Di sini pengeluaran kasnya menggunakan sistem dana tidak tetap untuk kas kecilnya. Nah, yang kita tahu kas kecil memiliki dua metode, dana tetap dan tidak tetap. Nah, kali ini menggunakan dana tidak tetap atau fluktuasi. Nah, persediaannya menggunakan metode rata-rata atau average. Nah, ini adalah neraca saldo awalnya. Nah, kita bisa lihat neraca saldo awalnya. Lalu setelah ini kita melihat daftar customer-nya. Ini nama customer-nya. Nah, kalau kita sudah melihat nama customer seperti ini, kalau lagi mengerjakan soal dagang, maka kita masukkan dulu saldo awal ini ke dalam buku besar pembantu. Oke, kita cari dulu buku besar pembantunya. Nah, ini dia buku besar pembantunya ya, buku besar Benua Jaya. Nah, ini harus kita buat, ini saldo awalnya ya. Saldo awal. Nah, ini harus kita buat ya. Kita lihat lagi, siapa lagi? Serasi. Nah, ini Serasi ya, sudah ada saldo awalnya. Harus sama. Lalu ada namanya Toko Kencana. Nah, ini Toko Kencana saldo awalnya. Lalu ada PT Nusa. Nah, ini mana PT Nusa? Ini dia PT Nusa. Utangnya ada 2300. Nah, lalu kita lihat ada satu lagi PT Dian Persada. Nah, ini utangnya. Kalau sudah kita input data saldo awal ini, saldo awal utangnya customer dan supplier, maka soal berikutnya langsung kita lihat. Nah, di sini ada daftar persediaan. Ya, kita masukkan kemana? Betul, kita masukin ke dalam kartu persediaan. Oke, kartu persediaannya biar lebih gampang saya buat di satu sheet ya. Oke, kita mulai dari yang Galaxy Fam dulu. Oke, saldo awal. Nah, saldo awalnya lah 80. Kalau saldo langsung kita input di bagian balance. Nah, bagian saldo ya, 80. Kalau manual kita tulis di kartu persediaannya. Nah, kalau saya menggunakan Excel, saya pakai rumus saja. Nah, kalau manual harus siapkan kalkulatornya. Nah, oke. Lalu saldo awal berikutnya adalah Samsung Galaxy V. Oke, kita masukkan. Lalu kita buat bulannya dulu sebentar. Terus kita masukin saldo awalnya 70. Nah, masukin ke balance 70, ininya 600. Nah, kita kalikan juga unit dengan harga. Oke. Setelah itu kita ke bawahnya. Nah, setelah itu sudah langsung ke transaksi. Jadi soalnya begitu simpel, sebetulnya nggak susah mengerjakan soal ini. Oke, kita lihat soal transaksinya. Tanggal 2, nih tanggal 2 ya, saya kasih warna transaksinya ya sekarang.
Nah, ini dia. Tanggal 2 Desember 2018 menggunakan dana kas kecil untuk beli perlengkapan toko 800.000. Maka jurnalnya adalah, karena dia menggunakan dana kas kecil, maka kita ke petty cash-nya. Oke ya, simple ya, nggak susah. Oke, tanggal 2. Di sini perlengkapan. Oke. Kita cari tahu nama akunnya dan nomor akunnya. Nama akunnya perlengkapan. Kita lihat di daftar akunnya di neraca saldo awal, namanya store supplies. Nah, kalau manual kita ketik tulis tangan, mengetik bisa pakai sama dengan nomor akunnya. Nah, nomor akunnya 11320. Nah, totalnya tadi kita lihat di soal yang ada warna kuningnya ini 800.000. Oke, karena ini jurnal khusus, maka debit sama kredit udah bersebelahan. Sudah, kreditnya sudah ada nama akunnya petty cash, jadi tidak perlu lagi kayak bikin jurnal umum. Kita pakai jurnal khusus. Oke, sudah selesai untuk transaksinya, simple ya. Jadi kalau ketemu kas kecil, langsung ke jurnal kas kecil dan memasukkan namanya apa, tanggalnya, keterangannya apa. Nah, oke ya, lanjut. Kemudian tanggal 4 Desember menjual barang kepada toko benua. Kalau namanya menjual barang itu ke jurnal penjualan. Nah, langsung ke sales journal. Oke. Kita buat dulu keterangannya di sini. Oke, tadi tanggal 4. Sekarang yang tanggal 2 ini ya, saya kasih warna lagi. Warnanya saya bedakan. Saya kasih warna merah ya. Oke. Tanggal 4 tadi. Oke. Kalau ada nomor dokumennya, karena ini soalnya sangat simpel untuk ulangan, jadi tidak saya buat. Namanya toko benua. Deskripsinya cukup nama tokonya. Jumlah akun receivable-nya itu yang, nah dilihat total receivable-nya yang 32485 ya. Nah, sales-nya ambil yang subtotal. Kita tinggal memindahkan angka saja, jadi nggak usah takut. VAT-nya adalah yang PPN, ini dia 2950. Freight collected-nya adalah 35.000. Nah, kalau namanya penjualan tidak berakhir di sales journal, ada lanjutannya. Ini ngomongin tentang akun receivable, berarti harus ke kartu, ya ke kartu piutang. Nih toko benua ya. Nah, tanggal 4 tadi penjualan SJ strip 1. Nah, tadi kan di debit. Nah, kita pakai sama dengan saja, ambil dari sales journal atau lihat dari fakturnya. Yang dipindahkan adalah angka akun receivable-nya. Jadi saldo debit ketemu debit berarti ditambah, lalu kita ke sales journal lagi. Apakah sudah selesai ini? Lihat soalnya belum ya. Ini ada namanya barangnya, berarti dia harus input barang. Namanya jual, itu barangnya berkurang, berarti inventory. Nah, kita lihat barangnya. Oke.
SGF-nya dulu ya, 4. Kalau harga untuk penjualan, kita tidak ngeliat dari faktur ini, tapi kita ngeliat dari kartu persediaannya. Namanya menjual, berarti sesuai dengan barang yang tersedia di gudang kita. Oke, kita kasih nama tadi toko benua. Namanya menjual, barangnya bukan bertambah, tapi berkurang, berarti di out atau dikurang. Oke, harganya tidak melihat faktur tapi melihat dari kartu persediaan. Berarti 20 kali 500. Nah, saldonya berarti kita tulis kalian 80 dikurangin dengan 20. Kita kurang ya. Harga, kalau namanya harga itu tidak akan berubah kalau namanya kita terjadi penjualan. Harga akan berubah saat terjadi pembelian. Tadi kita menggunakan metode apa tadi? Metode kita adalah rata-rata ya, kita lihat lagi. Ini dia rata-rata ya, berarti kartunya perlu diubah. Oke. Kartunya kita ganti metodenya. Ya. Lalu nanti yang kita masukin, yang kita perlu jumlah yang ini yang 10 juta ya. Saya kasih warna juga. Karena yang dijual barangnya bukan hanya satu item, tapi ada 2. Nah, kita pindahkan tanggalnya, copy paste. Yang dijual adalah 15. Jadi kalau di kartu persediaan harus hati-hati ya. Saldonya berarti namanya kita jual, pasti barangnya berkurang, berarti kita kurangin. Oke ya, karena penjualan harganya tetap. Kalau pembelian, kalau metode rata-rata, pasti harga untuk saldonya itu pasti berubah kalau angkanya berbeda. Ya, namanya rata-rata. Oke, udah. Berarti nanti yang dijumlahkan itu adalah yang total ini. Yang barang Galaxy ditambah dengan Galaxy V sama Galaxy Fam. Kita kasih warna. Berarti 10 juta tambah 9 juta adalah 19. Ini perlu di jurnal. Karena di sales journal tidak ada kolomnya, maka kita tulisnya di general journal. Oke. Nama akunnya adalah, kita ambil dulu nama akunnya biar nggak salah dari daftar akun di saldo awal. Cost of goods sold ya, COGS bahasa kerennya. Oke. Lalu kita masukin nomor akunnya. Lalu kreditnya itu adalah ya namanya barang dikurangi dijual, berarti barangnya berkurang, inventory. Ini salah ambil akunnya, inventory ya nama akunnya, merchandise inventory, persediaan barang dagang. Lalu nomor akunnya kita ambil. Setelah itu angka ini diambil dari yang tadi tuh yang kita warnai ini. Nah, dari kartu persediaan pertama ditambah dengan persediaan kedua. 10 tambah 9. Nah, 19. Nah, baru selesai untuk input transaksi penjualan ini. Jadi, kalau ada penjualan itu diinput di jurnal penjualan. Nah, nanti untuk angka akun receivable-nya dipindah ke kartu piutang. Lalu setelah itu ke persediaan, karena jual barang, barangnya berkurang di out. Nah, kita jumlahkan, kita pindahkan ke general journal, COGS, dan merchandise. Kenapa nggak ditaruh di sales journal? Karena di kolom sales journal ini tidak disediakan kolom COGS dan merchandise. Kalau disediakan, kita taruh di sini. Kalau tidak ada, maka kita nulisnya di general journal.